Yang saya hormati Taruh di mana? Oke, selamat sore Pak Jago. Selamat sore. Pak Selamat Jimmy, sore. selamat sore Pak Petrus, Kak Temba. Soalnya ada Pak Petrus, ada dua orang nih. Yang lain Ya, teman-teman alumni selamat sore. Selamat sore. Ini ada Pak satu Dokter Jimmy sudah ada, Pak ada satu Damianus Petrus yang bukan Laban, alumni. Pak Reno Kore, oh, sudah ada. Selamat sore Pak Petrus Asmumu, alumni karyawan Pelindo Pak Petrus, Pak Peter. Selamat sore Pak Peter. Dengar suara saya? Untuk menambahkan desibel tahun. Oh ya, ada Pak Peter ya? Ada Ya. Peter Asmumu, calon Bupati Lembata Bapak kayaknya. Amin, amin. Lagi Amin, amin, amin. doa. Oke baik teman-teman alumni semuanya, saya cuma menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Zoom kita sore ini. Yang pertama mungkin banyak sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan kegiatan dalam rangka akreditasi dengan total alumni kita kurang lebih 3.075 alumni sekarang. Kalau saya bagi dengan total kita yang hadir hari ini berarti kurang lebih satu orang mewakili 100 alumni hari ini. Mudah-mudahan. Sehingga perpanjangan suara kita menyampaikan ke alumni-alumni kita yang lain. Kemudian bicara tentang sumbangan alumni, saya sangat support sekali, saya apresiasi sih sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah gagas itu, tapi hanya masih sekedar ide saja. Maka dalam rangka 25 tahun, satu, KKT TD3, bicara tentang transfer study, karena kita punya kendala dalam hal transfer study alumni ini sangat susah sekali sih sebenarnya, jadi mumpung teman-teman yang sudah hari, mungkin saya bisa jelaskan beberapa hal langkah-langkah dalam pengisian kuesioner transfer study-nya kita. Mungkin saya share screen biar bisa dilihat sekaligus. Baik, mungkin apa slide saya sudah nampil, Varian? Pak Jimmy mungkin bisa. Halo. Sudah Pak, sudah. Baik. Untuk teman-teman alumni, tapi di sini kalau boleh semua mengisi, cuma nanti kita update-nya kita ngambil ke data 3 tahun terakhir. Jadi kita mulai dari dalam rangka akreditasi untuk TID 3, berarti kita ambil dari tahun 2022, 23 dan 24 nanti, berarti kita mundur ke belakang 2021. Dari 2021 wajib untuk mengikuti untuk ngisi kuesioner alumni sih sebenarnya mohon bantuan dari 2021, 22 dan 23. Oleh karena itu mungkin ada beberapa kuesioner yang mungkin langkah-langkah harus diisi. Yang pertama di situ mungkin bisa dilihat di slide. Yang pertama identitas diri alumni itu wajib. Nama, kemudian NIK, nomor induk KTP, NPWP kalau ada, bagi yang sudah bekerja kalau ada. Kemudian alamat tempat tinggal, kemudian nomor HP, email aktif harus, kemudian punya Facebook mungkin. Kemudian yang kedelapan itu ya adalah program studi itu wajib dilingkar. Kalau D3 mungkin bisa dilingkar di D3-nya. Kemudian tahun angkatan, masuk tahun berapa, kemudian lulusnya tahun tahun lulus. Di situ lulus tak berapa tahun. Kuliah kita berapa tahun, misalnya 4 tahun berapa bulan ataukah 5 tahun berapa bulan, mungkin bisa ditulis di situ. Kemudian data kerja alumni ini juga wajib mungkin diisi bagi yang sudah bekerja, tetapi kalau tidak berarti tidak usah diabaikan saja di sini. Tempat bekerja, kemudian alamat, kemudian kota atau provinsi teman-teman alumni bekerja, kemudian email atau fax, nomor nomor telepon atau fax, mohon maaf, kemudian ada email, kemudian media sosial, mungkin bisa dimasukkan untuk kita bisa update bersama. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan atau dan diisi oleh alumni adalah kurang lebih ada 14 pertanyaan yang wajib diisi. Yang pertama di situ adalah status Anda saat ini. Yang diisi di situ adalah kita mulai dari ada poin A, bekerja full time atau part time. Itu tidak perlu menjadi jawaban untuk kalau bagi yang kuliah berarti tidak perlu diisi. Misalnya kuliah lanjut S2 itu tidak perlu diisi. Kemudian yang berikut di situ adalah wira swasta. Jika menjawab pertanyaan nomor 3 berarti nanti ada poin nomor 3-nya ada di bawah. Kalau melanjut kuliah berarti tidak usah diisi. Kemudian tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja. Itu nanti korelasinya ke poin nomor 4, nomor 13 dan nomor 14. Itu tidak perlu diisi. Kemudian belum memungkinkan untuk bekerja. Cukup menjawab kalau sudah bekerja atau belum, cukup mengisinya di poin 4, 13 dan 14. Kemudian sudah menikah atau belum, wajib militer atau mengurus keluarga mungkin bisa diisi. Abaikan jika di poin nomor 4, 13 dan 14. Untuk yang nomor yang kedua, pertanyaan kedua di situ, apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan? Jika ya, maka diisi antara 1 sampai 6. Jika lewat dari 6 bulan tidak usah diisi.
Kemudian berapa rata-rata pendapatan Anda? Ini pertanyaan ini yang kalau kami ikut terkait dengan transfer study untuk tingkat LDikti atau tingkat dikti itu sendiri rata-rata alumni sekarang tidak ngisi pada poin yang kedua ini. Untuk pertanyaan kedua dengan poin yang kedua, berapa rata-rata pendapat Anda per bulan? Ini banyak yang tidak mengisi. Jadi mungkin ya tergantung teman-teman alumni ya, mengisi boleh, tidak juga boleh karena ini tergantung dengan pendapatan kita masing-masing. Jika pertanyaan kita jawabannya tidak, maka menyambung di atas dapat 3 di atas berarti berapa bulan waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama Anda. Itu wajib kita isi. Setelah tamat kira-kira berapa bulan kita dapatkan pekerjaan, itu boleh diisi untuk menjadi referensi kami di kemahasiswaan dan bidang di prodi untuk lakukan transfer study. Kemudian yang berikut adalah kategori tempat bekerja, apakah di perusahaan swasta atau nirlaba, institusi atau organisasi, atau multilateral atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, wira swasta atau wirausaha. Nanti tinggal teman-teman ngisinya di kolom yang titik-titik, tinggal ngisinya di situ. Kemudian yang kelima untuk poin tidak, bila berwira swasta atau posisi jabatan Anda saat ini, founder atau co-founder, staff atau freelance, itu juga boleh diisi. Kemudian yang keenam di situ jika jawabannya tidak, apa tingkat tempat kerja Anda? Lokasi wira swasta tidak berbadan hukum nasional atau wira swasta, itu tinggal kita ngisi saja di bawah titik-titik, tinggal pilih salah satu, tinggal teman-teman ngisi saja di situ. Kemudian yang berikutnya lagi, bila Anda melanjutkan studi, pertanyaan ini juga kalau jika melanjutkan studi maka menyambung ke poin 3 tadi di atas. Jika melanjutkan studi maka poin yang kedua tidak usah diisi. Ada beberapa pertanyaan tidak diisi. Sumber dana dari mana? Apakah beasiswa atau biaya sendiri? Kemudian nama perguruan tinggi, apakah kita direkomendasi oleh perguruan tinggi juga boleh diisi seperti ada beberapa teman-teman alumni sekarang minta rekomendasi perguruan tinggi hanya untuk mendapatkan rekomendasi tidak dibiayai. Kemudian program studi kita dari mana dan tempat masuk, tanggal masuk, mulai lanjut studi itu boleh diisi juga jika yang melanjutkan studi. Untuk yang keempat, sumber dana dalam pembiayaan selama kuliah di Istiqomah Mendidik Kupang. Apakah teman-teman biayanya sendiri atau keluarga, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau beasiswa KIP, PPA, kemudian ada beasiswa perusahaan atau swasta dan lainnya mohon dituliskan di situ. Yang kelima di situ berapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan Anda saat ini. Itu juga mungkin harus diisi. Tinggal teman-teman lingkar saja di situ. Apakah sangat erat, cukup erat, kurang erat, itu tinggal teman-teman lingkar saja di situ ya. Nanti kami yang buat dia punya tabel grafiknya di sini. Kemudian yang berikut di sini, tingkat pendidikan yang paling tepat atau sesuai untuk pekerjaan Anda saat ini. Setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah, atau tidak perlu pendidikan tinggi. Itu mungkin diisi juga atau dilingkar. Karena itu menjadi referensi kami untuk tadi untuk akreditasi TD3 nanti. Kemudian yang berikut yang ketujuh, bagaimana Anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban bila lebih dari satu boleh dilingkar. Jika jawabannya lebih dari satu. Yang pertama di situ apa melalui iklan atau koran, majalah, brosur, kemudian melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada, kemudian pergi ke bursa atau pameran kerja, kemudian mencari lewat internet, dihubungi oleh perusahaan, menghubungi Nakertras, Kemenakertras, kemudian menghubungi agen tenaga kerja, memperoleh informasi dari perusahaan pengembangan karir fakultas atau universitas, menghubungi kantor kemahasiswaan, menghubungi jejaring sosial, kemudian melalui relasi, membangun bisnis sendiri, melalui penempatan kerja atau magang, bekerja di tempat yang sama atau dan lainnya. Itu mungkin teman-teman tinggal dilingkar saja di sini untuk jawabannya. Untuk poin yang ke-8, beberapa perusahaan atau institusi yang sudah ada yang Anda lamar sebelumnya Anda memperoleh. Yang pertama di sini boleh diisi perusahaan atau instansi atau diisi di kolom titik-titiknya di situ. Kemudian lagi di situ yang ke-9, berapa banyak perusahaan atau institusi yang merespon lamaran Anda? Itu mungkin diisi dalam jumlah angka, apakah 1, 2, 3 atau 4. Tinggal teman-teman ngisi saja di sini. Kemudian yang ke-10 di sini poinnya, berapa banyak perusahaan atau institusi yang mengundang Anda untuk wawancara? Mungkin bisa diisi. Kemudian yang ke-11, menurut Anda pekerjaan Anda saat ini sesuai dengan pendidikan Anda atau Anda mengambilnya dari jawaban tidak boleh, jawaban bisa lebih dari satu. Maaf, hurufnya sedikit kecil, jadi saya sedikit kewalahan karena mata sudah sedikit rabun. Yang pertama di situ adalah pertanyaan jika sesuai pekerjaan saya ini sesuai dengan pendidikan saya.
pekerjaan saya, yang kedua, saya belum mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan pendidikan saya. Yang ketiga, yang C di situ, di pekerjaan ini saya memperoleh memperoleh prospek karir yang baik. Yang D, saya lebih suka bekerja di area pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan pendidikan saya. Berarti sia-sia dong saya kuliah di komputer ya. Kalau poin yang D ini. Kemudian saya direkomendasikan ke posisi yang kurang berhubungan dengan pendidikan saya. Yang F, saya dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi di pekerjaan ini. Yang G, pekerjaan saya saat ini lebih aman atau terjamin. Yang H, pekerjaan saya lebih menarik. I, pekerjaan saya lebih memungkinkan saya untuk mengambil pekerjaan tambahan atau jadwal yang fleksibel dan lain-lain. Kemudian yang ke J, pekerjaan saya saat ini lokasinya tidak lebih dekat dari rumah saya. Pekerjaan yang K, pekerjaan saya lebih dapat menjamin kebutuhan keluarga. Yang L, pada saat meniti karir ini saya harus menerima pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan saya. Itu mungkin tinggal diisi saja atau pada kolom lainnya. Kalau yang di antara A, B, dan sampai dengan L, itu mungkin tinggal teman-teman lingkar saja, kemudian lainnya boleh diisi kalau jika jawaban di atas tidak sesuai. Untuk yang ke-12, poin A, pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini yang Anda kuasai? Itu di kolom A. Kemudian di kolom B, pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini yang diperlukan dalam pekerjaan. Jadi ada dua kolom, kolom A dan kolom B, itu berdasarkan kompetensi kita. Jadi di situ ada etika, kemudian keahlian berdasarkan bidang ilmu, bahasa Inggris, ada penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, pengembangan dan lain-lain. Di antara kompetensi ini tinggal teman-teman ngisi apakah kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Di kolom B, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian yang ke-13, apakah Anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Jika jawaban A, tidak. B, tidak, tetapi saya sedang menunggu hasil lamaran. C, ya, saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan. D, tapi saya belum pasti akan mendapat pekerjaan 2 minggu ke depan. E, lainnya. Untuk yang terakhir, yang ke-14, menurut Anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini yang dilakukan di program studi dan selama Anda kuliah di STIK Pondok Kupang? Yang pertama di situ untuk A, perkuliahan dalam prodi dilaksanakan ya atau tidak, tinggal teman-teman centang saja, nilainya tinggal diinput apa. 1 itu kurang, sangat kurang, 2 sangat kurang, 3 itu cukup, 4 itu besar, 5 itu sangat besar. Tinggal teman-teman centang saja di dalam kolom ini. Kemudian dari poin kuliah, apakah perkuliahan dalam prodi? Yang A2, perkuliahan di luar prodi. Yang B, responsi dan tutorial. Yang C, seminar. D-nya praktikum dan praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja. Yang E di situ penelitian, perancangan dan pengembangan. F, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha. Bentuk lainnya pengabdian kepada masyarakat. Mungkin tinggal teman-teman centang saja di kolom yang sudah disediakan. Kemudian pada kolom yang terakhir di bawah, tinggal teman-teman mengisi nama dan tanda tangan di kolom yang di bawah. Jika kuesionernya kita kirim berbasis digital, mungkin bisa diisi secara langsung. Kemudian untuk yang terakhir di bawah ada untuk instansi atau teman-teman di mana sudah bekerja, jika sudah bekerja. Di sini ada beberapa pertanyaan di sini nanti ya, untuk bagian ini nanti diisi oleh instansi kita bekerja ya. Jadi mohon ini mungkin nanti diabaikan saja kami kirim, jika sudah bekerja boleh dikasih ke pimpinan untuk mengisi kuesioner kita yang bagian ini. Tinggal diisi dan ditandatangani oleh pimpinan tempat mana kita bekerja, atau jika kita punya perusahaan sendiri, mungkin kita tinggal mengisi sendiri di kolom yang bagian ini. Ini sedikit penjelasan terkait dengan pengisian kuesioner kita dalam rangka pengisian akreditasi TID 3 kali ini. Format ini kita mengacu pada laman Dikti, dari mana pada pengisian tracer study untuk alumni. Mungkin ini saja, saya kembalikan ke Pak Rian sambil kita menunggu tanya jawab pada sesi diskusi nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin.